Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada acara sosialisasi panduan penyembelihan hewan kurban selama pandemi dan penerapan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan juga halal yang diadakan oleh KKN PPN UGM Tim A Pangalengan. Dan juga semoga Bapak, Ibu warga Lamajang dan juga Tribakti Mulia yang nantinya sedang melihat video sosialisasi ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan saya Dayanti Berliana Dewi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM selaku MC, dan juga nanti akan dibantu oleh teman saya Hikmah Piliana yang pada akhir acara akan membacakan notulensi. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Supriyanto MVPH selaku pembicara pada materi, di mana Dr. Supriyanto ini merupakan seorang penulis buku teknik pemotongan hewan kurban, yang mana beliau juga akan mengisi materi pada hari ini. Halo, selamat pagi dokter. Halo Berliana. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Dokter, bagaimana dok? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, masih WFH atau bagaimana dok? Ini WFH karena Jogja sedang PPKM, jadi kita gantian masuknya. Oke, mungkin langsung saja ke topik bahasan yang mungkin sudah akan kita perbincangkan ya dok, terkait kurban begitu. Silahkan. Oke, siap dokter. Jadi seperti yang kita ketahui ya dokter ya, bahwa beberapa hari lagi, tepatnya besok tanggal 20, masyarakat muslim khususnya ini akan menyelenggarakan ibadah kurban. Nah, kemudian juga sudah saya baca-baca tadi itu dikeluarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8 pada tanggal 8 Juni 2020 terkait pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana non-alam COVID-19. Yeah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau bahkan yang sudah ada di otak saya nih dok. Kemudian dengan situasi yang seperti sekarang ini, yang masih PPKM, kemudian di mana-mana itu terdapat pembatasan, gimana sih dok langkah-langkah untuk penyembelihan atau memotong hewan kurban di situasi yang PPKM seperti ini? Gitu dok. Iya, baik. Menarik ini Berliana. Jadi, ya satu sisi kita ini kan, Muslim, kita kan melaksanakan kurban itu sebagai wujud ibadah kita, kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu sisi kondisinya baru seperti ini ya. Bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Nah, SE PPKM ini kan 3 sampai 20 Juli. Kemudian untuk yang aturan PPKM-nya kan 3 sampai 20 Juli. Lalu ini disusuli dengan SE masing-masing wilayah itu sudah ada SE Bupati, SE Wali Kota itu yang mengatur tentang teknis atau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masing-masing wilayah. Nah, secara umum saya jelaskan bahwa pemotongan hewan kurban itu diutamakan saat ini, apalagi untuk daerah-daerah yang sudah terjadi lonjakan COVID itu untuk dilaksanakan di rumah pemotongan hewan. Nah, ini ya sangat logis ya, dan memang menurut saya yang namanya rumah pemotongan hewan kan memang yang sudah didesain untuk melakukan pemotongan hewan kurban itu. Jadi mulai alatnya, komponennya, orang-orangnya, personilnya, petugasnya itu, dan desain dari RPH ini memang sudah sesuai dengan teknik pemotongannya gitu. Jadi untuk mempermudah bagi kita untuk menyembelih hewan. Lalu RPH ini juga satu tempat yang tertutup ya, jadi sangat ideal memang untuk melakukan pemotongan hewan. Hanya masalahnya setiap rumah pemotongan hewan itu punya kapasitas potongnya. Jadi kalau seluruh masjid melaksanakan pemotongan hewan di RPH kan jelas kurang ya, tidak cukup. Sehingga di satu sisi pemerintah masih membolehkan pemotongan hewan ini di luar rumah pemotongan hewan. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah dijelaskan di SE itu dengan satu, melakukan pemberitahuan kepada dinas terkait.
bentuknya itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan pemotongan hewan di luar rumah di luar RPH. Jadi boleh, tetapi memang harus ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di Jogja ini ada syaratnya, misalnya harus ada surat pertanggungjawaban mutlak dari panitia kurban, lalu ada susunan panitia kurban, lalu ada orang yang ditunjuk untuk mengawasi prokes, dan itu harus dilaporkan kepada dinas sebelum kita membolehkan pemotongan itu. Lalu layout pemotongan, nah itu seperti itu. Nah, menariknya di Jogja ini karena sebisa mungkin petugas kan juga harus aman. Jadi sekarang ini kita sudah lakukan dengan sistem online di Jogja. Jadi syarat-syarat itu cukup dikirimkan ke dinas, surat pemberitahuan, surat-surat lainnya itu secara online, dan kami lakukan dengan Google Form. Jadi takmir tidak perlu datang ke dinas, nanti cukup dengan mengirimkan syarat dan dokumen yang diperlukan itu kepada kami lewat online. Nah, kurang lebih seperti itu, Berliana. Oh, jadi memang sudah ada kebijakan khusus ya dok terkait pemotongan di luar RPH-nya. Oke. Kemudian oh iya dok. Saya jelaskan lagi, Berliana. Ini jadi memang cukup menarik ya, karena mau tidak mau kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Secara umum, pemotongan hewan kurban tahun ini di saat pandemi seperti ini itu harus disiasati, yaitu diberikan strategi khusus. Nah, ini dari dinas kami ini sudah memberikan beberapa opsi atau memberikan beberapa strategi. Yang pertama itu ya memang satu, membatasi jumlah panitia. Jadi panitia itu harus benar-benar dibatasi sesuai kebutuhan saja. Kalau kemarin korban ini didesain untuk syiar agama, jadi sebanyak orang kita libatkan untuk melaksanakan ibadah, karena ini konteksnya ibadah, maka saat ini harus dibuat supaya ini tidak menularkan COVID terhadap melalui pemotongan ini. Jadi panitia harus benar-benar diatur supaya dibatasi, tidak usah terlalu banyak, tapi sesuai kebutuhan saja. Nah, saya contohkan kalau untuk membatasi itu, yang kedua itu kita juga harus mentaati prokes ya. Jadi protokol kesehatan ini benar-benar harus diketaati. Ini karena kondisinya baru seperti ini. Misalnya pemakaian APD, pemakaian alat perlindungan diri. Kalau memang di situ zonanya baru merah, ya pemotongan hewan kurbannya harus dengan APD lengkap. Saya ceritakan, APD lengkap itu tidak harus selalu pakai hazmat ya, tidak selalu pakai pakaian putih. Jadi itu sesuai kebutuhan kita. Misalnya kalau cukup di zona kuning atau di zona yang orange begitu, itu mungkin dengan pembatasan orang, penyekatan, lalu cukup dengan masker dan sarung tangan. Tapi kalau di zona merah ya akan lebih baik kalau kita pakai hazmat. Seperti itu. Lalu selanjutnya, desain dari pemotongan hewan kurban harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, ini sudah saya posting di Facebook saya hari ini. Jadi desain pemotongan itu dibuat dua. Ada namanya tipe seri dan paralel. Tipe paralel itu begini, gampangannya ya. Besok itu panitia tahu kan berapa jumlah sapi kambing yang dipotong. Jadi panitia itu dibagi. Ini saya ada slide saya yang mungkin bisa saya sharekan ya. Oh iya. Boleh ya, saya share ya. Boleh, silakan dokter. Nah, di sini terlihat. Jadi besok itu caranya biar tidak terjadi kerumunan di satu lokasi, maka tim panitia itu dibagi sesuai jumlah sapinya. Jadi kalau sapinya 3, ini saya contohkan, maka seharusnya timnya dibagi 3. Jadi tim 1 menangani sapi 1, tim 2 menangani sapi 2, tim 3 menangani sapi 3. Dan timnya tidak usah terlalu banyak. Satu sapi itu dikerjakan 5 orang saja sudah cukup seharusnya. Jadi tim 1, tim 2, tim 3. Nah, jarak antar tim ini juga harus diatur. Jadi kalau bisa jangan terlalu dekat. Ini saya kasih contoh 4 meter minimal. Semakin jauh ya semakin bagus. Dan tugas dari tim ini itu menyelesaikan penyembelihan mulai dari merebahkan, menyembelih,
sampai memotong daging sampai membungkusi. Jadi nanti selesai tugas pemotongan hewan itu oleh satu pemotongan saja. Jadi oleh satu tim saja gitu. Jadi ini kan akan memecah kerumunan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya sharekan yang kedua. Ini untuk tim pola pemotongan tipe seri. Jadi kata kunci dari pola pemotongan tipe yang ini itu, kalau tadi dibagi panitia berdasarkan jumlah sapinya, kalau yang sekarang cara yang lain itu dibagi berdasarkan ketugasannya. Jadi contohnya ya, ini saya contohkan, kalau misalnya panitia itu dibagi berdasarkan tugas panitia. Jadi ada tim perebahan dan penyembelihan. Misalnya 4 orang itu tugasnya dia merebahkan, menyembelih saja. Lalu nanti ada tim pengulitan. Ini tugasnya nguliti saja. Contohnya nanti 3 ekor per satu sapi itu cukup. Lalu ada tim pemisahan daging dan tulang. Nah, konkretnya begini. Setelah panitia ini dibagi berdasarkan tugas-tugasnya, nanti dia hanya bertugas sesuai di ketugasannya saja. Jadi contoh, untuk panitia yang tugasnya penimbangan dan pembungkusan, itu tidak boleh ikut menangani jeroan. Karena nanti mesti terjadi penumpukan, kerumunan, dan namanya cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Jadi dia sesuai ketugasannya saja. Kemudian yang merebahkan dan menyembelih, itu ya hanya tugasnya itu. Tidak boleh dia ikut bungkusi. Jadi dia merebahkan dan menyembelih saja. Nah, konkretnya lagi nanti begini. Jadi begitu sapi datang, kemudian direbahkan dan disembelih oleh tim perebahan dan penyembelihan, lalu disembelih mati, setelah itu digeser, sapinya itu digeser ke tim pengulitan oleh 1 atau 2 orang. Kemudian yang nguliti ini fokus menguliti, lalu setelah itu kan dipotong kaki, dipotong kepala, jeroannya dikeluarkan, kaki, kepala, kulit, jeroan itu diserahkan kepada tim jeroan. Lalu dagingnya itu dibagi menjadi 6 atau 8, menjadi kaki depan 2, 3, kemudian kaki belakang. Itu diserahkan ke tim pemisahan daging dari tulang. Nah, jadi nanti sudah tugasnya tim pemisahan daging dari tulang. Seperti itu. Lalu oleh tim pemisahan daging dan tulang itu nanti kan biasanya di situ sudah ada meja, ada gantungan, lalu diambillah itu dagingnya, ditaruh di kontainer atau bak atau ember, lalu digeser ke yang tugasnya ngirisi, seperti itu. Jadi nanti ada alur begitu. Dan ingat, antara alur itu harus ada jarak, dan kalau perlu disekat, sehingga nanti 1 jelas dagingnya lebih bersih, 2 tidak terjadi kerumunan. Ini yang harus kita lakukan untuk mengatasi pemotongan saat pandemi seperti ini. Ini beberapa cara yang bisa dilakukan. Gitu. Siap, tadi sudah jelas sekali ya dokter, ada beberapa desainnya, dan berarti itu antara job desk 1 dan lain itu tidak boleh tercampur begitu ya dok? Benar-benar sudah jelas. Oke. Iya, itu namanya alur pemotongan. Alur pemotongan itu alur ketika sapi masuk dalam keadaan hidup, nanti diproses melalui proses pemotongan, lalu keluar menjadi daging yang bersih. Itu namanya alur pemotongan. Gitu. Oke, siap. Jadi hygiene dan sanitasinya juga sudah jelas terjaga ya dok? Betul sekali. Iya. Oke. Kemudian mungkin pembahasan kepada sewaktu penyembelihan nih dok. Biasanya ini terdapat beberapa hewan kurban ini yang entah saat tiba di RPH-nya atau bahkan di tempat penyembelihannya itu kadang mengalami flu atau bahkan stres begitu dok. Iya. Nah itu. Nah hal tersebut itu kira-kira penyebabnya apa sih dok? Atau mungkin dokter terdapat tips begitu agar hewan yang akan dikurbankan tetap fit gitu hingga hari H pemotongan. Iya. Ya ini juga salah satu yang menjadi pemikiran kita ya. Jadi ini yang kadang tidak disadari oleh kita semua bahwa hewan itu sebenarnya kan juga kayak kita, kayak makhluk hidup yang lain. Dia itu punya rasa, dia juga
nggak seneng kalau tubuhnya nggak nyaman, atau dia lapar, dia haus gitu. Jadi dia itu kalau diangkut dalam perjalanan jauh dia juga capek, sama kayak kita. Nah, cara untuk meminimalisir stres itu ya dilakukan dengan memperlakukan hewan senyaman mungkin. Contoh misalnya, kalau dia ini diangkut, ya jangan berdesak-desakan, misalnya seperti itu. Lalu pastikan kalau dia itu nyaman selama angkutan. Jangan terlalu lama. Kalau menurut penelitian itu 3-4 jam harus berhenti. Jadi untuk dia dikasih minum atau dia tidak terlalu capek begitu ya, dia harus berhenti. Karena sapi, hewan kurban itu juga kalau diangkut itu menurut penelitian susutnya 4%. Jadi ini bentuk dari stresnya itu, kualitas dagingnya jelas kalau habis diangkut terus disembelih itu mesti tidak bagus. Yang kedua, susut sapi itu. Jadi langsung susut gitu biasanya. Nah, selanjutnya jangan lupa cara menurunkan juga harus benar. Jangan sampai diturunkan langsung dari truk. Itu juga akan membuat dia beresiko terpleset, patah kaki, lepas sendi, pincang, dan lain sebagainya. Lalu setelah diturunkan, sebisa mungkin hewan itu diistirahatkan. Jadi kalau bisa tidak datang langsung disembelih, kasihan itu. Jadi kalau misalnya besok ini kurban, maka hari ini minimal lah itu didatangkan. Lalu kalau datangnya pagi, itu segera dikasih makan. Jangan dipuasakan sejak pagi. Datang pagi, dikasih makan, dikasih minum. Logikanya ya kayak kita, kalau kita habis perjalanan jauh kan capek, pengennya istirahat. Minum, makan, istirahat gitu. Kemudian kalau datang siang, itu juga dikasih makan, dikasih minum. Nah, pemuasaan itu dilakukan mulai sore. Jadi jangan lupa, sapi, kambing itu sebelum disembelih itu dipuasakan dulu 12 jam. Itu untuk mendapatkan daging yang bagus. Tapi pemuasaan itu patokannya maghrib sore itu ya. Jam 6 sore itu puasakannya. Jadi kalau pagi dikasih makan, siang dikasih makan, mulai sore itu bak yang isinya makanan, daun-daun dan lain sebagainya ditarik. Nanti minumnya masih boleh. Nah, gitu. Jadi nanti secara otomatis dia puasa gitu. Itu untuk membuat kualitas dagingnya bagus, isi jeroannya keluar sempurna, jadi nanti sapinya juga lebih tenang. Gitu. Berarti untuk kasus-kasus yang sapi lepas pun juga karena tidak nyaman itu ya, Dok ya? Betul. Nah. Oke. Kalau sapi lepas itu menarik ya untuk kita bahas. Ini perlu kita sampaikan. Apakah terdapat bahasan lain apa sama dengan tadi yang sapi yang kurang nyaman atau bagaimana? Saya tuh prihatin, setiap tahun kok ada aja berita sapi lepas gitu ya. Jadi banyak cara ya. Kalau pertama kita bahas dulu, kenapa kok sapi itu bisa sampai lepas, stres, berlebihan begitu. Itu ya sangat mungkin itu karena sapinya merasa tidak nyaman atau dia saking dia ketakutan, dia mungkin tidak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya gitu, sehingga dia merasa terancam. Nah, tipsnya kalau biar sapi tidak lepas, itu kita harus tahu cara sapi ini behaviornya atau tingkah laku sapi. Nah, ini yang harus kita tahu. Pertama, ini perlu kita berikan ilmunya sebagai dokter hewan, kita berikan ilmunya kepada masyarakat, terutama takmir, bahwa sapi itu sifatnya komunal ya. Jadi sapi itu senangnya itu berkelompok. Jadi sapi itu senangannya berkelompok, dia itu nyaman kalau sama temennya, dia itu kalau ada melihat sapi lain, dia biasanya lebih tenang begitu. Jadi kalau giring sapi itu kalau bisa ya tidak satu-satu, satu digiring, satu di sana enggak. Kalau bisa bareng begitu. Kalau menempatkan sapi di masjid itu jangan ditaruh terpisah jauh atau jangan terhalang tembok. Karena biasanya dia akan saling teriak seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sapi itu digiring, itu kita juga harus tahu bahwa cara memandang sapi. Jadi gini, sapi itu beda kan dengan kita. Kalau manusia itu kan
matanya dua di depan. Kalau sapi itu kan matanya di samping. Jadi kalau kita itu memandangkan jelas ke depan, di samping samar-samar, di belakang kita nggak lihat. Kalau sapi ini matanya kan di kanan dan di kiri, jadi dia itu memandangnya lebih jelas kalau ke samping. Kalau di depan dia samar-samar, kalau di belakang dia tidak melihat, gitu. Nah, ini juga harus kita tahu. Karena banyak yang salah, cara giring sapinya salah. Giringnya kok dari depan dan belakang. Sapinya biasanya justru malah pengen tahu di belakang ada apa. Biasanya terus berhenti. Nah, terus kalau sapi berhenti, digiring kok berhenti, itu harus dicari sumbernya. Mesti sapinya itu ada sesuatu yang membuat dia berhenti. Contoh ya, saya pernah lakukan itu, di depannya ada genangan air misalnya. Sapinya digiring, di depannya ada genangan air. Maka sapinya berhenti. Karena dia tidak tahu itu apa. Dan menurut dia itu tidak nyaman. Oh, jangan-jangan, mungkin loh ya, jangan-jangan itu dalam begitu. Nah, cara yang bisa dilakukan itu dengan kita buktikan dulu. Jadi kita jalan dulu. Kalau kita jalan, nanti sapinya itu tahu, oh di situ tidak bahaya gitu. Yang kedua, itu saya pernah ada selokan kecil gitu ya. Ketika saya giring, sapinya itu berhenti. Dia itu melihat di situ ada selokan. Nah, yang harus dilakukan sebagai penggiring itu dikasih tahu sama diajari sapinya. Kita jalan duluan, lalu kita langkahi. Nggak apa-apa, ini tidak bahaya. Gitu. Lalu kita, ya caranya seperti itu. Yang jelas kalau dia ini berhenti, itu cari sumbernya. Mungkin di depan sana ada kerumunan atau ada orang banyak, dia takut. Ya disuruh minggir dulu. Sapinya takut gitu. Jadi dicari sumbernya. Jangan ketika dia berhenti terus dicambuk, dipukul, ditusuk, atau di ekornya itu ditekuk. Itu menyiksa, itu tidak boleh dilakukan. Nah, saya tambahi juga, bagaimana kalau sapi sudah terlanjur lepas? Lepas, talinya putus, kemudian dia liar begitu, yang bisa dilakukan adalah meminimalkan kerusakannya. Jadi biarkan dulu sapinya. Kalau lepas terus dikejar banyak orang, makin lari dia. Jadi biarkan saja dulu harusnya. Biarkan saja dulu. Selama dia tidak merusak. Misalnya kalau udah masuk toko merusak ya memang harus segera diatasi. Tapi kalau dia lepas itu dibiarkan. Nah, cara pertama yang dilakukan ketika sapi itu lepas itu kalau memang sapinya masih bisa didekati ya didekati oleh 1-2 orang gitu. Bawa makanan, misalnya pakai rumput atau bawa hijauan gitu, lalu didekati. Kalau dia masih mau makan, yakinkan bahwa kita itu tidak membuat dia bahaya gitu. Itu caranya. Kalau yang kedua, betul. Jadi harus psikologinya sapi dipelajari. Wah, ini aman ini gitu. Betul, saya itu aman loh. Saya itu temanmu loh ya gitu. Jadi nanti didekatkan gitu. Nah, yang kedua itu caranya adalah kembali ke sifat sapi tadi, komunal. Cari sapi yang lain. Jadi kalau bisa, misalnya sapinya ini jantan, ya cari yang betina gitu. Jadi cari sapi betina nanti didekatkan. Biasanya mau. Syukur cari betina yang sedang birahi. Itu biasanya efektif seperti itu ya. Jadi kalau jantan lepas cari betina yang birahi itu biasanya dia langsung dekat dengan yang betina itu. Kalau sapinya nggak bisa didatangkan, caranya adalah kalau ada sapi yang sedang birahi itu kan keluar leleran itu ya, leleran dari alat dari vulvanya itu diambil kemudian dioserkan ke tangan. Nah, nanti kita dekatkan saja gitu. Nanti dia biasanya akan ya wajar kan dia melihat waduh bau apa ini seperti itu. Jadi dia akan tenang lalu ditenangkan itu. Tipsnya gitu. Ada lagi mungkin kalau sapinya yang lepas jantan kalau diolesi urin betina gitu juga bisa mungkin bisa. Urin feses itu juga salah satu. Karena feses itu dia kan kayak itu lingkungan yang tadinya dia punya ya. Jadi dia itu mencium bau itu ya. Terus kalau kita di situ kita kasih bau yang sama kan dia kayak merasa ini kok kayak kenal saya gitu. Caranya gitu. Jadi pertama perlu dicontohkan, kemudian kalau nggak bawa makanan, terus kalau nggak bawa cari sapi yang lain gitu.
Oh, Betul. pantas itu soalnya di berita ya dok ya. Ya. Pas sapinya itu masuk swalayan, jadi ya dok, Hmm. sapinya itu masuk masuk swalayan, tapi kok didiamkan saja gitu sama masyarakatnya. Ternyata memang seperti itu. Untuk meminimalkan kerusakan juga begitu ya dok ya. Iya. Kecuali kalau dia memang sudah liar, stres, tidak bisa dikendalikan ya, biasanya kita ngundang tim dari Brimob untuk nembak Oh, biasanya. Nah, saran oke. saya kalau nembak ya jangan ditembak kakinya, tapi langsung ditembak di jantungnya. Karena kalau ditembak kakinya Oh, kesakitan dia langsung iya. biasanya malah makin liar ya. Jadi tembak di jantungnya, nanti kita sudah punya juleha juru sembelihnya, kita sembelih. Dan seperti itu. Pas Oh, dia sedang sudah ambruk langsung kita sembelih. Gitu biasanya. oke. Ilmu baru sekali nih dok, baru tahu ternyata kalau sapi yang benar-benar liar perlu ada tim Brimob ya dok. Iya, Oke, iya, oke. iya. Siap, siap. Mungkin dari teman saya nih dok, ada yang mau ditanyakan dari Mima. Eh, Silahkan. begini Bang. Halo, suara saya masuk ya? Masuk, masuk. Oke. Jadi pada saat proses transportasi itu kadang kan sapinya harus direstrain. Nah di Hmm. restrainnya itu baiknya dibius atau dipasang eh, penjepit yang di hidungnya itu ya dok. Nah kalau misalnya dipasang penjepit itu apa tidak kesakitan dan stres Heeh. gitu. Nah apakah hal kayak gitu tuh dibenarkan nggak ya dok? Makasih. Jadi kalau selama pengangkutan ya, atau selama pengangkutan atau Iya dok, selama benar banget. oh ya, selama pengangkutan. Pengangkutannya dok. Oke. Jadi gini, pakai teori yang tadi ya. Jadi sapi itu kan komunal sifatnya. Jadi biasanya sapi itu kalau diangkut bareng begitu, dia itu tenang kalau dia tahu di situ ada sapi. Kecuali memang tidak nyaman ya. Tidak nyaman itu misalnya dia udah kegerahan, kelaparan, kepanasan gitu ya. Atau mungkin dia sudah dalam titik ketika dia kesakitan, maka biasanya dia akan bergerak terus ya. Nah, saya selalu katakan gini, ngangkut sapi itu beda dengan ngangkut beras ya. Kalau ngangkut beras itu diangkut, diem berasnya. Tapi kalau sapi kan dia apa namanya? Dia panas, tubuhnya juga bermetabolisme selama diangkut. Dia buang air juga, dia bernafas. Jadi kalau dia nggak nyaman, maka dia gerak-gerak itu. Nah, handlingnya itu bukan dengan pembiusan. Kalau dibius itu yang namanya hewan konsumsi itu sangat dihindarkan untuk pembiusan kalau dia mau dikonsumsi. Kalau apalagi sapi mesti butuh obat bius yang banyak ya. Jadi itu tidak efektif kalau menurut saya. Cara yang paling aman ya biar dia nggak stres, biar dia nggak liar, dibuat senyaman mungkin kondisi di angkutan itu. Misalnya jangan diangkut terlalu penuh, berdesak-desakan, atau tidak dikasih penutup di atasnya. Jadi kalau terlalu panas, sapi itu biasanya nggak nyaman gitu. Nah, mengenai handlingnya, ya handling seperti sapi biasa saja. Kalau pemberian apa itu namanya ring nose atau tali keluh di hidung ya, itu biasanya memang cukup efektif pada sapi untuk mengendalikan. Ini yang juga perlu kita tahu bahwa hewan itu punya kelemahan di titik tertentu pada masing-masing hewan berbeda ya. Saya ceritakan misalnya kuda itu di bibirnya kan. Kalau kita restrain kuda itu kan dari bibirnya. Bibirnya itu di, ditarik gitu ya. Kalau dia bibirnya ditarik, dia biasanya akan manut atau dia akan lebih jinak. Kalau sapi, kerbau itu di cuping hidungnya, biasanya seperti itu. Kalau babi di putingnya, seperti itu kan. Jadi itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan. Prinsipnya kalau selama pengangkutan itu yang paling bisa dilakukan adalah dengan men-setting atau mengkondisikan supaya tempat pengangkutannya itu nyaman buat dia eh, selama pengangkutan itu. Lalu jangan diangkut dalam perjalanan terlalu lama. Itu lelah ya, sama kayak kita kalau perjalanan jauh gitu. Harus ada istirahatnya. Makan cukup, minum cukup gitu. Gitu. Hikmah, silahkan. Ada lagi kayak yang mau ditanyakan.
Berarti lebih baik mengalihkan rasa sakitnya ya dok ya. Kayak tadi kalau kuda di bibirnya, kalau babi di pastinya, Ya, dibanding itu harus salah satu. dibius ya gitu. Ya, kalau dibius terlalu mahal nanti Ya ongkos benar banget. biusnya. Obatnya juga Kalau harus di withdrawal time ya, jadi tidak bisa hmm, dikonsumsi kalau dibius nanti. Gitu. berarti kalau dibius gitu tuh bisa timbul residu di dagingnya juga ya dok? Betul, betul, betul. Kecuali untuk pengobatan ya, kalau mau diobati kemudian apa namanya mau diobati itu dibius dulu bisa kalau misalnya ini operasi besar dan lain sebagainya. Tapi kalau mau disembelih ya itu ada withdrawal time, masa Hmm. apa namanya tinggal obat di dalam tubuhnya ya. Jadi jangan sampai itu masih ada residu kita potong terus nanti kita makan itu seperti itu. Oh iya benar dok. Ada pertanyaan lain silahkan. Mungkin langsung masuk ke teknik penyembelihannya ya dok. Nah kalau teknik penyembelihan itu kan harus memotong 3 saluran yang ada di tenggorokan ya dok ya. Iya, iya, iya. Itu sebaiknya menggunakan golok atau pisau yang seperti apa ya dok? Karena saya lihat kadang sapinya tuh sampai kesakitan yang bunyi suara krok Iya, krok kayak gitu loh dok. Itu iya. agak serem juga sih dok. Saya cerita dulu, kalau pemotongan hewan itu kan namanya kalau pemotongan hewan itu kan proses ya. Jadi kalau pemotongan hewan itu mulai dari menaikkan, menurunkan sapi, mengistirahatkan sampai ke nanti jadi daging. Itu namanya proses pemotongan hewan. Tapi kalau penyembelihan itu hanya satu titik. Ketika sapi direbahkan lalu diiris di bagian lehernya. Nah, itu namanya penyembelihan hewan. Jadi kalau supaya tidak salah ya, yang namanya penyembelihan itu satu titik proses dari pemotongan. Itu. Nah, tadi kalau ditanyakan tekniknya bagaimana? Secara umum sekarang ini dikenal ada 2 teknik penyembelihan. Kalau teknik ngirisnya itu ada 2. Yang pertama namanya teknik dorong. Jadi pisaunya diletakkan di atas kemudian didorong. Itu didorong namanya teknik dorong. Yang kedua teknik tarik. Jadi begini posisi pisaunya kemudian ditarik. Ini kalau teman-teman Juleha mesti sudah sangat tahu. Nah, 2 teknik itu tergantung dari si pelaku pemotongan atau si penyembelih, si juru sembelih halalnya. Kalau dia ini terbiasa dengan teknik dorong ya akan lebih baik dengan teknik dorong itu. Kalau dia biasa dengan teknik tarik mungkin seperti itu, dia lebih nyaman dengan itu dan bisa. Prinsipnya adalah penyembelian itu harus dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin dan luka yang dihasilkan itu harus mengiris di 3 saluran makanan, nafas dan darah plus otot. Jadi nanti ngirisnya itu lukanya tidak hanya tidak hanya segini ya, tapi harus sampai ini. Jadi ciri pemotongan yang sempurna atau pemotongan yang benar itu kalau kepala sapinya itu terkulai ya. Jadi dia tidak bangun lagi. Kalau dia sampai bangun itu artinya kan ada otot antara leher dan kepala yang belum teriris. Jadi dia itu masih bisa tegak gitu. Nah, yang juga harus diperhatikan ketika menyembelih itu, kata kunci penyembelih yang baik, penyembelihan yang baik itu, satu, leher sapi harus benar-benar teregang sempurna, kemudian tali pada sapi harus terikat, baik itu tali pada kaki maupun tali pada kepala. Lalu yang ketiga, pisau yang harus benar-benar tajam, dan keempat itu teknik nyembelih yang sesuai, yang benar begitu. Jadi ada 4 komponen itu. Kalau itu benar, nanti sembelihannya benar, sapinya juga tidak terlalu lama sakitnya dan kematiannya juga akan tidak lama. Karena kalau sapi itu stres, dia sudah stres, kesakitan, sembelihnya tidak tajam, berapa kali tarikan, itu menyakitkan. Kemudian yang terjadi, biasanya terjadi penyempitan pembuluh darah di daerah leher. Jadi dari leher ke keluar darah itu dia akan menyempit. Itu namanya aneurisma. Jadi itu
nanti kalau penyempitan pembuluh darah terjadi, sapinya akan lama matinya karena darahnya tidak tuntas begitu. Nah, ini yang juga harus diwaspadai. Lalu untuk pisau itu biasanya ada ukuran panjang 30 cm, ada 25 cm. Ada juga penyembelih yang dia menggunakan pisau pendek. Tapi prinsipnya, kalau menurut saya untuk penyembelih yang tahunan, yang sekali setahun menyembelih, pakai pisau yang panjang, karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan satu kali sayatan atau satu kali sembelihan begitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti kalau yang di berita-berita itu pernah saya lihat, Dok, kalau sapinya katanya bangkit lagi, udah dipotong. Nah, itu tuh berarti ada saluran yang nggak terpotong atau mungkin aneurisme ya, Dok ya? Bukan sapi-sapian ya, Dok? Iya, biasanya gitu. Murni karena kesalahan penyembelihan kalau menurut saya. Jadi logisnya ketika dia stres, pembuluh darah nyempit, dia disembelih, lalu darahnya tidak keluar sempurna, jantung kan masih punya refleks untuk pemompaan, lalu udara kan masih bisa masuk lewat leher ya. Jadi dia itu masih bisa bernafas dalam tanda kutip. Walaupun lama-kelamaan karena sudah semakin banyak darah yang hilang, dia itu kesadarannya akan menurun. Jadi kalau dia lari, apalagi sudah ada banyak saraf yang putus di daerah sini, maka dia sudah akan semakin melemah. Yang kasihan itu adalah karena dia lama matinya gitu. Itu. Ini yang harus kita hindari supaya dia tidak seperti itu. Harus benar-benar dengan teknik yang benar, alat yang mumpuni, pengikatan yang sempurna, teknik yang benar gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk teknik perobohan bisa di-spoilerin dikit gak nih, Dok? Soalnya saya tuh suka nge-stalk Facebooknya dokter. Nah, pernah baca ada namanya Supianto Method ya. Nah, itu boleh dijelasin dikit nggak? Iya. Jadi begini, metode merebahkan itu ya, biasanya orang sebut metode menjatuhkan atau merobohkan sapi. Saya cerita dulu bahwa cara merobohkan sapi atau proses penyembelihan itu kan sebelumnya ada yang stunning dan non stunning ya. Jadi dengan pemingsanan dan dengan tanpa pemingsanan. Nah, metode yang stunning dengan pemingsanan itu ada 3 selama ini dikenal. 1 dengan pemingsanan mekanis, itu biasanya dengan pistol ya, namanya captive bolt pistol. Itu ada yang dengan peluru dan ada yang peluru lepas, ada yang peluru yang bisa balik lagi begitu. Atau yang selanjutnya, dulu metode pemingsanan yang mekanis ini dengan pemukulan sebenarnya, itu dengan di kepala ya, di os sphenoidal atau di os frontal, dulu seperti itu. Dan ini dulu biasanya dilakukan pada babi, walaupun pada sapi juga pernah dilakukan itu. Kemudian yang kedua dengan metode elektrik, itu dengan penyetruman di daerah kepala, itu di daerah di sini ya, di dekat os frontal. Nah, itu ada 2 metode juga, ada yang dengan high voltage dan low voltage, ada yang 220 volt atau 110 volt. Nanti untuk ampernya dimodifikasi begitu. Yang ketiga itu dengan udara atau dengan gas ya. Jadi dimasukkan ke ruang atau diberikan semacam kayak chamber atau brongsong itu kalau di situ yang berisi itu. Nah, yang selanjutnya itu metode merebahkan yang non stunning. Sebenarnya ada banyak cara juga. Ada yang dengan alat namanya restraining box. Restraining box ini semacam alat penjepit ya. Jadi sapinya dimasukkan ke dalam semacam kayak segi 4 yang berasal dari metal atau dari baja atau dari besi, kemudian sapinya diposisikan supaya dia benar-benar terjepit di situ, dia tidak bisa balik lagi, lalu alat itu bisa dirobohkan begitu. Ini ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 seperti itu ya. Dan ini sudah banyak dimodifikasi juga, ada yang dijepit lalu muter, ada yang dijepit muter 1 seperti itu namanya restraining box. Ada yang justru malah disembelih sambil berdiri, dijepit, diregangkan, disembelih, itu ada yang seperti itu. Itu dengan alat. Nah, selanjutnya itu bisa dengan metode tradisional, dengan tali. Nah, metode tali ini ada banyak cara ternyata di Indonesia. Jadi
ada, kalau saya sebut begini, bahwa penyembelihan hewan itu atau pemotongan hewan itu bukan hanya bagian dari ibadah, tapi bagian dari budaya. Jadi dari Aceh sampai Papua, cara merobohkan hewan itu banyak. Tapi saat ini yang sering paling dikenal itu kan metode ini, dua metode. Satu metode Barley dan dua metode Rope Squeeze Casting Method, RSCM. Rope Squeeze Casting Method. Jadi yang dengan tali dililitkan 2 kali di sini tuh. Nah, saya itu risih dengan mosok metode merebahkan hewan saja namanya kok tidak nama Indonesia begitu. Jadi saya meneliti cukup lama untuk mencari metode dengan tali yang bisa lebih ampuh atau bisa lebih, setidaknya itu menjadi permulaan bagi peneliti-peneliti pemotongan hewan di Indonesia supaya kita tidak stagnan di metode merebahkan itu saja. Nah, secara umum ya metode merebahkan saya gambarkan itu satu dengan cara dijegal ya. Jadi kakinya itu ditarik, kaki depan kiri ditarik ke kanan, kaki belakang kiri ke kanan, kepalanya ditarik ke yang berlawan arah, itu namanya dijegal. Ada yang dipuntir kepalanya, tangan kiri pegang tanduk, tangan kanan pegang tali kelo, kemudian diputer. Nah, itu juga cara merobohkan sapi. Ada yang ditarik satu kaki, ada yang dikolong satu. Itu seperti itu biasanya. Tetapi secara umum, biasanya kita itu sudah diarahkan untuk metode Barley dan metode Rope Squeeze Casting Method. Kalau saya pernyataan saya begini, karena saya pernah ditanya, Pak Dokter, cara merebahkan sapi yang paling baik itu yang metode apa begitu? Jawaban saya begini, metode yang merebahkan sapi yang paling baik itu adalah yang paling cepat dilakukan, paling tidak menyiksa sapinya, dan paling aman buat pelakunya itu. Jadi kalau memang sudah biasa dengan puntir kepala, ya nggak apa-apa, asal sapinya tidak tersakiti, kita aman, cepat dilakukan. Dan itu kata kuncinya ya dia sudah biasa gitu, dia sudah biasa melakukan itu. Tapi kalau nggak biasa, terus dia coba-coba, apalagi sapinya besar, kemudian dia kurang kuat, itu menyakiti, itu tidak boleh dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, metode yang biasa dikenal, metode Barley atau metode Rope Squeeze Casting Method, itu saya ceritakan, dua metode itu tidak didesain untuk penyembelihan loh ya. Jadi yang perlu diketahui, bahwa sangat tidak disarankan bahwa setelah dirobohkan dengan tali itu langsung disembelih. Itu tidak boleh, karena dia tidak aman. Harus ditali dulu, kedua kakinya depan jadikan satu, kedua kaki belakang jadi satu, lalu disatukan, lalu kepalanya ditali, baru disembelih. Itu dengan dua metode Rope Squeeze dan Barley itu. Nah, kelemahan dari metode Barley dan metode Rope Squeeze itu simpul yang ada di perut dan di dada itu adalah simpul hidup. Jadi kalau itu talinya kendor, maka yang terjadi sapinya ini akan masih bisa bergerak, bahkan masih bisa bangun lagi. Ini yang saya modifikasi menjadi metode Surop namanya, Supriyanto Rope Casting Method itu. Jadi ini yang dua tali di dada dan di perut ini kita kita buat simpul mati dan kita buat simpul ganda. Jadi logikanya kalau simpul mati kan dia akan makin mengencang dan tidak bisa lepas lagi. Sehingga kalau sapi itu proses jatuhnya kan karena perutnya mengencang kena tali ya. Jadi dia akan ambruk. Nanti kalau dia sudah kencang dia tidak bisa bangun lagi. Sesederhana itu teorinya. Gitu. Silahkan kalau ada lagi yang mau ditanya. Mungkin tadi poin yang sangat menarik ya dok, yang tadi kurban itu bukan hanya ibadah, namun juga sebuah tradisi yang mana tekniknya memang berbeda-beda ya dok. Yang penting tadi tidak menyiksa, kemudian tidak menyakiti, yang penting juga kita aman dan juga cepat selesai gitu ya dok. Iya. Oke. Sebuah ilmu baru nih dok. Oke. Tadi sudah dibahas tentang teknik-tekniknya, kemudian hygiene sanitasinya, tentang pas penyembelihannya juga sudah. Kemudian mungkin ini kita akan masuk ke daging asuhnya nih dok.
Oke. Yang jadi salah satu poin utama kita juga nih. Jadi kira-kira menurut dokter apa sih dok daging asuh, kan mungkin masyarakat daging asuh apa sih gitu kan. Kemudian apakah kira-kira terdapat potensi daging yang berbahaya gitu dok? Iya. Mungkin seperti itu dok. Iya. Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum saya masuk ke situ, biasanya saya tanya dulu. Terakhir makan daging sapi kapan? Biasanya kan gitu. Karena kita ini jarang makan daging sapi. Kalau betul, dok. Masyarakat kita ini kan makan daging sapi cuman kalau pas kurban saja gitu ya. Betul. Apalagi anak kosan, dok. Iya, kasihan ya kalian. Jarang-jarang. Paling bakso gitu ya. Bakso itu aja sekarang sudah banyak ayamnya sekarang ya, nggak daging sapi. Banyak tepungnya tuh, bukan ayam. Banyak tepungnya. Jadi gini, kita mengenal istilah daging asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi banyak yang sudah menjelaskan. Aman itu artinya kan tidak mengandung penyakit yang berbahaya. Sehat itu mengandung nutrisi yang sesuai. Ada kok daging yang tidak, nutrisinya tidak sesuai. Ada. Contoh, daging gelonggong itu tidak sesuai nutrisinya. Karena dengan proses penggelonggongan, itu air akan melalutkan komponen-komponen penting dalam daging, wujudnya daging, tapi nutrisinya tidak sesuai. Banyak airnya aja itu. Kemudian utuh itu artinya tidak dicampur. Tidak dicampur itu biasanya kan dulu masih sering ada pencampuran daging sapi dengan daging babi. Kalau sekarang ini, akhir-akhir ini, daging babi kan naik ya, karena terjadi kasus penyakit babi itu ya, demam Afrika itu. Itu African, nah itu ASF itu, sehingga populasi babi kan cukup berkurang. Harga daging babi terakhir sebelum Lebaran kemarin saya cek 110. Padahal daging sapinya 125. Jadi kayaknya kok tidak usah dicampur itu ya. Itu rugi kalau nyampur pakai itu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu halal. Jadi ini komponen yang kalau menurut umat Islam seperti kita ini penting ya. Jadi harus memenuhi kaidah Islam. Baik itu saat penyembelihannya, toyibnya juga saat penanganannya. Nah, kenapa kok daging ini menjadi penting? Karena kenapa kok begitu kok? Sampai pemerintah saja mengawasi ya. Kenapa daging ini harus diawasi oleh pemerintah? Karena daging itu tadi seperti saya sebutkan, adalah komponen yang mengandung nutrisi yang baik. Nutrisinya banyak, daging itu. Salah satu penyebab Indonesia masih terjadinya kasus stunting, itu stunting kan, tahu stunting yang artinya dia tidak tumbuh secara maksimal, tingginya tidak maksimal. Kayak saya ya, tingginya nggak maksimal. Itu karena kekurangan protein. Jadi nutrisi dalam daging itu penting untuk ibu hamil, untuk anak-anak juga yang dalam masa pertumbuhan, itu penting. Nah, karena nutrisinya banyak, maka daging ini juga berpotensi bahaya, karena dia itu mudah rusak. Daging itu perlu penanganan khusus. Jadi tidak boleh daging itu terus digeletakkan begitu saja, kemudian ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama. Itu berpotensi bahaya, karena daging ini kan ada komponen airnya juga. Begitu ada kuman yang ada di situ, kemudian kumannya ini bercampur dengan air yang ada dagingnya, maka itu dia akan cepat berkembang biak. Itu karena nutrisinya baik. Nah, selama ini kita tahu penyakit yang paling ngetren pas Idul Adha itu kan hanya cacing hati dan antrak gitu kan. Itu penyakit yang selebriti penyakit ketika Idul Adha. Padahal menurut penelitian itu penyakit yang menular melalui daging itu banyak. Dan salah satunya kalau di Indonesia itu yang disebabkan oleh fecal oral contamination. Penyakit karena dagingnya itu terkontaminasi dari penanganan yang tidak bersih. Jadi contoh salmonella misalnya. E. coli itu juga bisa menular dari daging ke manusia. Bukan dari hewannya, tetapi dagingnya ada salmonellanya atau ada E. coli-nya, kemudian itu tidak sengaja ikut termasak atau termakan kita. Jadi itu. Salmonella itu biasanya menciri, kalau yang salmonella kan ada banyak jenis tuh.
2.500-an serovar. Nah, ada salmonella tertentu yang dia itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan mual, kemudian muntah, demam juga, itu seperti itu. Dan itu kalau penanganannya nggak bersih, mungkin ada salmonella. Gitu. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah dok, pas penyembelihan, nah terus kan daging itu kan dipotong-potong ya dok. Nah, ya. Saya pernah lihat ada daging yang masih berdenyut dok. Nah itu tuh kenapa ya dok? Oh ya, jadi memang itu kalau di Kesmafet disebutkan namanya rigor mortis ya. Jadi proses ketika otot menjadi daging. Nah ini perlu kita tahu bahwa pengertian otot dan daging. Otot itu ketika dia masih pada hewan hidup, muscle atau muskulus. Tapi nanti ketika dia disembelih, penanganan proses pemotongan, maka dia akan berubah menjadi daging. Ya, daging itu nanti kalau contoh ya, muskulus apa tuh? Longissimus dorsi. Nah, itu kalau masih hidup namanya musculus longissimus dorsi atau otot musculus dorsi ya, sebagian punggung. Nanti kalau dia setelah disembelih dia berubah menjadi sirloin. Kalau mau dikonsumsi itu dagingnya sirloin, itu salah satunya. Nah, kalau ada yang berdenyut itu masih ada proses ketika rigor mortis ya. Jadi proses antara otot nanti berubah menjadi daging. Di situ masih ada kayak sedikit gerak dan lain sebagainya, itu ada mungkin pemendekan otot dan lain sebagainya. Gitu yang terjadi. Jadi itu bukan karena masih ada nyawanya ya. Iya. Bukan karena masih ada nyawanya, enggak. Itu seperti itu. Iya, harus agak diluruskan ini dok ke masyarakat juga soalnya. Iya. Ya. Jadi sudah terjawab ya dok tadi terkait daging yang berdenyut. Okay. Iya. Termasuk usus ya, usus ada peristaltik usus juga. Itu dia akan masih gerak. Itu bukan karena masih ada nyawanya, tapi memang gerak peristaltik usus. Ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Silakan. Mungkin terkait tadi sudah daging perdagingan gitu. Ini terkait penyimpanan daging. Oke. Atau bagaimana sih biar syarat dagingnya itu agar tetap hygiene gitu dok. Oke, baik. Jadi gini, banyak yang terjadi kalau kita nyimpen daging kurban, itu kan setelah dapat dari masjid misalnya pembagian daging 1 kilo misalnya, maka itu langsung dibungkus saja, terus masukin ke kulkas, gitu kan. Nah, saking capeknya mungkin itu nanti dimasukin aja. Nah, lalu kalau mau masak itu besok dikeluarkan, sekilo dikeluarkan, padahal masaknya cuma 1/4 kilo atau 200 gram atau 250 gram. Sehingga nanti dicairkan istilahnya. Ditunggu sampai lunak dulu kan dia nyair. Atau karena nggak sabar ditaruh di bawah keran. Itu jadi dikasih air itu ya. Baru setelah agak lunak dipotong, sisanya dimasukkan ke kulkas lagi yang itu dimasak. Seperti itu. Nah, proses ini yang membuat daging menjadi tidak awet. Jadi, karena sering dimasukkan, dikeluarkan, maka komponen-komponen air dalam daging itu, komponen-komponen penting dalam daging itu larut bersama airnya. Jadi, itu yang membuat dia tidak awet. Satu, dagingnya menjadi kurang bernutrisi tadi. Kedua, rasanya juga menjadi tidak enak lama-lama. Kalau bahasa Jawa ini sepo gitu ya, jadi karena tidak tasty lagi. Jadi cara yang benar kalau mau menyimpan daging itu satu, setelah dapat misalnya sekilo daging kurban, maka kalau saya tak lihat dulu dia itu ada kotorannya enggak. Kalau kotorannya itu berupa ada serpian kotoran atau apa, ya itu dihilangkan saja, diiris. Kalau enggak begitu yakin dengan penanganan daging hewan kurban, kalau mau dicuci ya dicuci, nggak apa-apa, dicuci gitu. Dicuci ya, dok? Kalau saya cuci karena saya tidak begitu yakin. Kadang-kadang kalau di RPH mungkin bersih ya, tapi kalau di masjid itu kadang kan masih debu dan lain sebagainya, saya cuci. Tapi kata kuncinya setelah dicuci itu adalah 2. 1, segera dimasak atau dimasukkan ke freezer.
Kalau setelah dicuci kok ditaruh di suhu ruang, ditaruh di mangkok lama, ya busuk dagingnya. Karena tadi teorinya, air yang bercampur daging itu merupakan media yang baik bagi kuman untuk berkembang biak. Gitu. Jadi setelah dicuci jangan dimasukkan ke kulkas yang chiller dulu, langsung ke freezer. Itu karena akan membunuh bakteri. Nah, untuk penyimpanannya, setelah sekilo itu kalau bisa disimpan sesuai porsi masak. Jadi jangan disimpan sekilo, tapi dibagi dulu jadi 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo. Jadi 4 kan? Nah, itu masing-masing dibungkus. Dibungkus pakai plastik. Kalau di Jogja namanya plastik gula ya. Plastik yang transparan itu, kalau mau didobel juga bagus. Nah, nanti setelah itu masukin ke wadah plastik atau tupperware atau apa. Jadi bentuknya sudah bungkusan 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo. Nah, masukkan ke freezer. Nah, biar awet, kalau mau masak, itu kan sekali porsi masak. Diambil saja yang seplastik, yang 3 plastik biar aja di situ. Kalau seperti itu dia lama, asal tidak dikeluarkan. Jadi kalau mau ambil, itu ambil aja separuh. Nanti kalau masak gitu, ya. Terus ini yang penting juga, cara mencairkan daging atau bahasa Inggrisnya thawing ya. Jadi biar daging itu lunak, biar kalau dimasak itu caranya adalah biasanya yang paling umum kan direndam di air atau direbus ya. Kalau direndam di air itu ya selain itu kalau bocor plastiknya berpotensi nanti ada kuman yang berbang biak. Terus yang kalau direbus itu yang terjadi karena air panas, maka bagian luar daging ini akan matang, tapi bagian dalam masih mentah. Biasanya seperti itu. Atau di microwave. Di microwave cukup lumayan ya. Nah, cara thawing yang yang enak itu, yang tidak usah dengan repot itu ya. Tips dari saya biasanya, kalau mau masak daging misalnya nanti sore, ya pagi itu dikeluarkan 1 bungkus, nanti ditaruh di chiller. Nanti sore bisa dimasak. Kalau mau masaknya pagi, malam sebelum tidur, ngambil 1 bungkus taruh di chiller. Besok pagi sudah bisa dimasak. Gitu. Wah. Oke. Penjelasannya sangat-sangat jelas ya, karena memang agak dilema sebenarnya dok. Ini sebenarnya tuh habis dapat daging kurban tuh boleh dicuci apa enggak sih? Bahkan ibu saya itu juga dulu bingung, oh ternyata pokoknya kalau dapat nanti bisa dicuci langsung masukkan ke freezer ya dok ya? Iya, kata kuncinya 2 setelah dicuci. Harus masukkan freezer atau dimasak. Kalau masuk chiller, nah itu kuman itu ada yang bisa berkembang antara -4 sampai 4 derajat. Jadi kalau di situ masih mungkin terjadi pembusukan. Tapi kalau freezer -18 itu dia sudah mati kuman. Oke. Gitu. Siap, terima kasih dokter, akhirnya tercerahkan juga. Mungkin nanti saya juga langsung ngabarin ke ibu saya terkait penyimpanan daging kurban. Oke. Mungkin tadi termasuk pertanyaan terakhir ya dok untuk sesi sosialisasi pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan sangat-sangat jelas dari proses penyembelihannya, gimana pas pandemi, teknik-tekniknya ternyata yang beraneka ragam. Kemudian daging asuh itu apa, dan terakhir tentang penyimpanan daging. Ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Suprianto yang telah mengisi materi, dan juga terima kasih untuk warga Desa Lamajang dan juga Tribakti Mulia yang sudah menyaksikan video sosialisasi. Semoga bisa bermanfaat dan juga dapat melakukan penyembelihan kurban selain nantinya sesuai syariat, namun juga tetap dengan protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, begitu ya dok? Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya Jayanti Berliana Dewi dan juga Hikmah Berliana undur diri ya dok ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan juga selamat Idul Adha bagi yang merayakan.